Bab 497. Setelah mendengar apa yang dikatakan Liang, tiba-tiba Charlie merasa Liang agak mirip dengan dirinya sendiri. Suatu ketika, dia juga seorang yatim piatu dan sampah yang dipermalukan dan diintimidasi oleh orang lain. Ketika Stephen Thompson menemukannya dan menyerahkan Emgrand Group dan puluhan miliar kartu premium ke tangannya, hal itu benar-benar mengantar titik balik dalam hidupnya. Kemudian, dia secara tidak sengaja mendapatkan 9 kitab suci surga yang mendalam secara tidak sengaja, dan membuat dirinya melayang ke langit. Dan suatu kali, ketika dia ditolak oleh semua orang, bagaimana dia bisa menunggu kesempatan untuk membuktikan diri kepada semua orang, menunggu kesempatan untuk menampar semua orang yang membencinya. Oleh karena itu, dia bisa memahami perasaan Liang dengan baik. Seorang anak yang dimarahi sebagai keturunan liar sejak kecil, ibunya meninggal dan pergi ke rumah ayah kandungnya, dan menderita siksaan yang lebih hebat, dan setelah 20 tahun, tingkat toleransi di hatinya bahkan lebih tinggi dari dirinya yang asli. Memikirkan hal ini, Charlie memutuskan untuk membantunya dan membantunya mengendalikan seluruh keluarga Wei. Kebetulan saudara laki-lakinya adalah musuhnya, dan ginseng saljunya yang berusia 1000 tahun adalah yang sangat dia butuhkan. Jadi Charlie berkata, "Liang, karena kamu sangat ingin balas dendam, maka aku bisa membantumu." Ketika Liang mendengar ini, dia berlutut di tanah dengan penuh semangat, membenturkan kepalanya ke tanah, dan berkata dengan keras, "Terima kasih Tuan Wei atas bantuan Anda yang murah hati, Liang tidak akan pernah melupakannya." Charlie bersenandung, membantunya berdiri, dan bertanya, di mana Fredman sekarang?" "Dia ada di rumah Wei." Liang buru-buru berkata, "Imak di tempatnya tidak bisa diobati, jadi dia untuk sementara menerima perawatan antiinflamasi dan antibakteri di rumah." Charlie mengangguk dan berkata, "Jika ini masalahnya, pergi dan obati dia." Setelah berbicara, Charlie berkata lagi, "Tapi aku mengatakan hal-hal buruk dulu. Saya hanya peduli dengan hal-hal yang bernanah. Adapun hal-hal yang tidak bisa dia gunakan, saya tidak peduli." Liang berkata dengan tergesa-gesa, Tuan. Wade dapat yakin bahwa dia tidak dapat menggunakannya di sini. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Weiku. Keluarga Wei hanya perlu membantunya mencegah pembusukan, bahkan jika itu dibersihkan dengannya." Charlie sedikit tersenyum, oke, kalau begitu ayo pergi sekarang." Liang mengangguk kegirangan, oke, Tuan Wade." Pada saat ini, hampir semua orang di ruang tamu Villa Wei terkonsentrasi di sini, dan ekspresi mereka sangat cemas. Batas waktu yang diberikan Fredman sudah dekat. Semua orang keluar untuk putaran yang panjang, tetapi tidak ada yang menemukan solusi untuk masalah Fredman. Ekspresi Fredman juga sangat suram. Saat ini, dia masih memasukkan cairan. Antibiotik hanya bisa memperlambat kecepatan bernanahnya, tapi tetap tidak bisa menghentikan langkah kakinya yang bernanah. Saat ini, rasa sakitnya mulai semakin parah dan situasinya semakin parah. Fredman melihat bahwa keluarga Wei keluar satu persatu, dan kembali satu persatu. Semua orang hampir kembali. Dia tidak bisa membantu tetapi berteriak dengan marah, apa? Kamu belum menemukan cara untuk menyembuhkanku?" Semua orang terlihat malu dan panik tapi tidak berani menjawabnya. Bab 498. Fredman memandangi patriark keluarga Wei dengan dingin, dan berteriak, "Yongzheng, apa kamu belum memikirkan jalan?" Yongzheng gemetar di dalam hatinya dan dengan cepat berkata, "Jangan khawatir, Fredman. Saya telah mengirim seseorang untuk mencarikan dokter terkenal untuk Anda di tempat lain, dan saya juga telah memobilisasi kontak keluarga Wei di industri farmasi untuk menemukan beberapa antibiotik yang lebih luas dan lebih kuat yang pasti akan menyembuhkan Anda." Meski begitu, Yongzheng tidak tahu di dalam hatinya. Awalnya berharap Barena bisa mengundang Tianqi, tapi Tianqi sama sekali tidak memberinya kesempatan. Setelah dia diusir dari klinik oleh Tianqi, dia pergi untuk mencari beberapa dokter pengobatan tradisional terkenal di Aurous Hill, tetapi ketika semua orang mendengar itu adalah Fredman, tidak ada yang mau datang. Hal-hal yang tidak bisa dilakukan Fredman di Aurous Hill telah lama menyebar, dan hal-hal yang menyebabkan ulcerasi di sana karena minum obat tanpa pandang bulu sudah diketahui dengan baik. Apalagi para dokter di rumah sakit rakyat sudah menyatakan bahwa kondisinya adalah satu-satunya cara untuk mengamputasi anggota tubuhnya. Siapa yang berani mendapat masalah saat ini? Jika tidak disembuhkan, tidak hanya akan diejek, tapi Fredman juga bisa membalas. Bagaimanapun, keluarga Wei telah dibalas olehnya karena memberikan obat yang salah, sehingga mereka akan mencari bantuan dokter. Barena banyak mencari, tetapi tidak dapat menemukan siapapun untuk merawat Fredman. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa pulang sementara. Pengalaman anggota keluarga Wei lainnya mirip dengan Barena.
Bagaimanapun, begitu semua orang mendengar bahwa itu mengobati Fredman, 11 dari 10 dokter tidak mau datang, dan mereka tidak akan datang dengan sejumlah uang. Melihat ini, Yongzheng merasa masa depan keluarga Wei sedang suram. Kecepatan busuk Fredman tidak terlalu lambat. Dengan kecepatan ini, dia memperkirakan akan busuk dalam 2 hari. Pada saat itu, keluarga Wei takut dia tidak tahu bagaimana caranya mati. Barena di samping tidak bisa menahan diri untuk menarik Yongzheng ke samping, dan berkata dengan suara rendah, Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita kabur?" Yongzheng menoleh dengan cemberut, menoleh untuk melihatnya, menjadi lebih marah saat dia melihat, dan berbisik, "Jika kamu tahu bagaimana cara melarikan diri, di mana kamu bisa melarikan diri? Apakah menurutmu Fredman tidak akan mengganggu kita jika kita melarikan diri dari Aurossil?" Setelah itu, Yongzheng memandangnya dengan kesal, dan berkata, Aku tetap memintamu untuk meminta Tianqi datang, tapi kamu kembali sendirian. Kamu benar-benar tidak berguna." Barena berkata tidak puas, Ayah, kamu tidak bisa menyalahkan saya." Tianqi, tuan tua, mendengar bahwa dia ingin merawat Fredman, tetapi dia langsung menolak. Jelas bahwa dia dan Fredman memiliki kebencian. "Apa yang dapat saya?" Yongzheng mengangkat tangannya dan menampar wajahnya dan dengan marah memarahi, Ini selalu terjadi sejak kecil. Jika sesuatu terjadi, Anda akan mengabaikan tanggung jawab. Jika Anda tidak bisa membawa Tianqi, apakah Anda pikir Anda tidak bisa disalahkan? Lalu apakah Anda sudah memikirkannya? Ingin memenangkan hati Fredman dan memberi Fredman obat yang belum diverifikasi secara klinis? Berbicara tentang ini, Yongzheng terbatuk dengan marah dan memarahi dengan marah. Jika kamu tidak membuat hal semacam ini, bagaimana kita bisa jatuh ke tempat kita hari ini? Kerja keras saya seumur hidup akan segera hancur. Kamu telah melakukannya. Barena dimanja sejak kecil. Ayahnya, Yongzheng, hampir tidak pernah memukulinya. Pada saat ini, Yongzheng menamparnya dengan sangat keras, dan dia sangat marah dan kecewa. Barena, yang dipukuli, memiliki ekspresi jelek. Dia juga tahu bahwa kejadian ini adalah masalahnya sendiri, jadi tidak mungkin untuk menghapus tanggung jawab ini. Dia hanya bisa menutupi wajahnya dan tergagap. Ayah, maaf, saya salah, tapi saya juga berusaha membuat keluarga Wei kami melangkah lebih jauh. Bagaimanapun, Fredman adalah ketua grup perusahaan masa depan. Jika kita bisa mendaki dengan hubungannya pasti akan berkembang lebih lancar di masa depan. Wei Yong menghela nafas putus asa. Kata-kata Barena juga menyentuhnya sampai batas tertentu. Putranya tidak berniat menyakiti keluarga Wei. Dia berharap keluarga Wei bisa menjadi lebih baik. Mungkinkah ini takdir dari keluarga Wei? Mungkin juga dia berhutang terlalu banyak ketika dia masih muda, dan sekarang dia akhirnya akan dihukum? Saat dia mengalami depresi, seseorang di keluarga Wei tiba-tiba berteriak kegirangan. Beliau datang dengan Dr. Jenius Tianqi, dan seorang pemuda, dia sudah kembali.